إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي وفق من يشاء من عباده لأداء أفضل الطاعات واكتساب أكمال السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله المتصف بجميع الكمالات، واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأنجوم النيرات، صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمرنا بالتقى في جميع أموالنا
جميع أموالنا في هذه الحياة الدنيا، يعني بامتثال أوامر الله واجتناب النواحي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan taufiknya kepada hamba-hamba yang Ia kehendaki untuk melakukan seutama-utama ketaatan dan untuk mengusahakan sesempurnanya kebahagiaan. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Dia adalah Allah yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya pemimpin kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah hambanya dan utusannya serta makhluknya yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan tambahan rahmat dan salam kepadanya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang seperti bintang-bintang yang terang bersinar. Dengan rahmat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada semuanya selagi bumi dan langit masih ada. Sudah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat beserta salam. Al-Fakir mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir di siang hari yang berbahagia ini. Mari kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati terkecuali mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan ketakwaan di setiap hal, di setiap tingkah kita. Dia memerintahkan ketakwaan supaya kita melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan berusaha untuk senantiasa menjauhi larangan-larangannya selama kita masih diberikan kesempatan berada di dunia ini, supaya kita nanti di akhirat kelak mendapatkan kesenangan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Itu adalah melalui hambanya yang mulia, hambanya yang agung, yang dicintai, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka semua, kalau mereka benar-benar mencintai Allah, ikutin kami. Artinya ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintai Rasul, cintai keluarganya, cintai dunia-dunianya. Laksanakan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Laksanakan, kerjakan sunnah-sunnahnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya
Karena beliau mempunyai syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Yang menjadikan pertanyaan, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti? Sebab kita tidak akan mendapat kesenangan, kegembiraan, tidak akan dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tanpa melalui makhluk yang mulia yang baginda Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita. Zaman Rasulullah SAW ada sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, seperti apakah orang-orang yang tanda atau ciri-cirinya orang-orang yang akan mendapatkan syafaat-Mu nanti di yaumil kiamat?" Apa jawab Rasulullah SAW? "Wahai sahabat, ciri-cirinya orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah adalah orang yang selalu menyebut-nyebut nama, yang artinya selalu kita bersolawat kepada Nabi." Itu adalah merupakan perintah Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam menghormatkan kepada. Nabi mengatakan aulan nas di yaumil qiyamah. Orang yang paling pertama yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah, aktsaruhum adaya sholatan, orang yang berbanyak bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat bertanya kembali, "Ya Rasulullah, apakah masih ada selain daripada membaca sholawat orang yang akan mendapatkan syafaat-Mu nanti di yaumil qiyamah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu orang yang wa qiraatul Quran, yang selalu membaca Al-Quran. Istiqomah, continue di dalam baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta terhadap orang yang continue. Ahabbal a'mali ila Allahi adawamuha wa yuqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu amal yang istiqomah, continue, wa yuqal, walaupun sedikit. Itu orang yang akan mendapatkan syafaat, orang yang selalu membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan boleh kita iri, bahwa iri itu adalah perkara yang begitu dosa, yang tidak diperbolehkan. Tetapi boleh Rasulullah iri, yaitu ketika orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rajin membaca Al-Quran siang dan malam, kita iri terhadapnya buat motivasi supaya kita bisa seperti orang tersebut, itu diperbolehkan. Makanya orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang membaca Al-Quran. Rasul mengatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat terhadap orang yang membacanya. Yang menjadikan pertanyaan bagi kita, bagaimana kita mengharapkan syafaat Nabi, tapi kita di dunia tidak pernah baca Al-Quran. Bahkan ada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Na'udzubillah, subhanallah. Kita rugi hidup di dunia. Maka kata Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Orang yang paling terbaik adalah orang yang mau belajar Al-Quran, mau memperbaiki bacaan Al-Quran, dan mau mengajarkannya Al-Quran. Jangan merasa kita sudah pintar untuk membaca Al-Quran. Jangan sudah kita bisa untuk membaca Al-Quran, kita tidak mau untuk belajar. Ketika kita salah, kalau kita belajar, Rasul mengatakan,
engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah. Tetapi engkau kalau tidak belajar membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tajwid, tidak sesuai dengan makhrajul hurufnya, tetapi engkau akan mendapatkan laknat dari Al-Quran. Alhamdulillah. Apalagi yang tidak pernah baca, apalagi yang tidak pernah kenal sama Al-Quran. Banyak orang Islam yang bisa baca Al-Quran. Al-Quran hukumnya wajib, fardu ain untuk membaca Al-Quran. Kenapa kita jauh dari Al-Quran, tidak kenal dari Al-Quran? Gimana kita akan mendapatkan syafaat Nabi nanti di yaumil qiyamah? Kita mendapatkan syafaat Nabi sedangkan Nabi mengatakan kepada sahabat bahwa orang yang akan mendapatkan syafaat nanti adalah qiraatul Quran, orang yang selalu senantiasa membaca Al-Quran. Hadirin kaum muslimin yang Maha Jumat rahimakumullah, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Jangan malu sama umur, belajar. Orang yang belajar, walaupun baca terbata-bata kata Nabi, orang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salahnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita belajar mempunyai guru untuk belajar Al-Quran. Jangan sampai gak bisa kita untuk membaca Al-Quran. Sedangkan inilah salah satu ciri-cirinya orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi nanti di yaumil qiyamah. Kemudian sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah masih ada selain daripada Al-Quran yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah? Kata Rasulullah SAW, birrun nas, berbuat baik terhadap sesama manusia. Bahkan Rasul mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Karena kalau kita tidak berakhlak yang baik terhadap sesama manusia, nanti kita akan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Apalagi kita harus berbaik yang paling utama, kata Rasulullah, birrul walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Kalau kita tidak berbuat baik terhadap orang tua kita, jangan mentang-mentang kita rajin ibadah, keluarga kita rajin ibadah, istri rajin ibadah, anak rajin ibadah, rajin sedekah, kemudian gemar melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi durhaka terhadap kedua orang tua. Rasulullah mengatakan, ibadah engkau yang lakukan semuanya, yang engkau Allah perintahkan engkau kerjakan semuanya, tetapi engkau durhaka terhadap kedua orang tuamu, tidak ada guna dan manfaatnya. Tidak akan bisa engkau masuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Itulah ciri-cirinya orang yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti, yaitu birrul walidain. Kalau seandainya orang tua kita sudah tidak ada, maka kita kalau benar-benar cinta, bakti terhadap kedua orang tua, kita doakan terus setiap saat dan setiap waktu. Kita tengok kuburannya kalau dekat, kalau kita doakan, dan kita jangan lupa setiap habis sholat membacakan doa untuk orang tua kita. Kalau masih ada, bahagiakan dia. Utamakan, jangan mengutamakan istri dan anak kita, tetapi utamakan orang tua kita. Karena al-jannatu tahta aqdamil ummah. Ingat, Allah mengatakan, orang yang tidak berbaik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, maka Allah tidak ridho kalau orang tuanya tidak ridho. Maka Allah murka orang tuanya kalau orang tuanya murka. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan pengingat bagi kita. Wabil khusus pengingat bagi saya. Mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah. Semoga kita senantiasa untuk muhasabah, introspeksi diri, memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah sebelum Allah memanggil kepada kita. Karena yang namanya mati tidak ada yang tahu. Kita persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، واشهد أن لا إله إلا الله إرغما لمن جهد به وكفر، واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الخلائق والبشر. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. واعلموا أيها المسلمون إن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه، وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من بلية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم والرسول الصادق العظيم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وخذوا الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى جميع الصحابة والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل اللهم بلدتنا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت